like, comment, subscribe, dapat pahala. Amin. Matur suwun, terima kasih. Dr. Desat Latif dengan judul Semangat Baru Menyambut Bulan Suci Ramadan, dan di akhir tausiah nanti akan dirangkai dengan pembacaan doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Desat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam karena mau pilkada, jangan Islam karena mau dicoblos, tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Pertanyaan buat kita semua, di tempat pengajian seperti ini, apakah masih ada setan di tengah-tengah kita? Tidak ada. Dulu gitu Bu, dulu. Dia bilang ini tak dulu kalau ada pengajian lari semua itu setan di situ. Dulu. Sekarang, banyak setan di tengah-tengah kita. Bentuknya bukan pocong, bukan uka-uka, bukan pok-pok, bukan parakan. Apa setan di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa Bu? Orang sudah ceramah masih sibuk. Setan itu HP-mu cilaka. Ada tuh gitu yang pura-pura foto, padahal dalam hatinya lihat kohe HP baru. Ada bilang sudah gosip kali, ada lagi standar saat itu juga baju waktu tahun lalu. Wa qala ilan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dari istimewa yang kita hormati, Bapak Insinyur Haji Adi Dharma MSI beserta Ibu Nadira yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita cintai, anggota DPR kita Ibu Masita beserta adinda kita Firza, anaknya juga Pak Adi Dharma. Mana kita orang? Lihat dia sedikit. Oh itu agak besar-besar casingnya. Itu anaknya Bapak itu ya, anaknya Pak Adi Dharma ya. Ada istrinya Bu. Mungkin lagi bilang cocoknya untuk anak gadis Bu. Ada istrinya ya. Ada istrinya ya. Bapak, saudara-saudara sekalian, ibuku di kampung, saya lihat kalau ada tamunya mau datang, segera berbenah diri. Saprena na ganti. Ganti. Kemudian horden
ganti. Menu makanan kalau perlu pinjam dulu. Coba piring pinjam sama tetangga yang cantik-cantik, warna-warna emas. Orang Bugis kan senang warna-warna emas, biar giginya nak kasih juga biasanya. Wah, masya Allah. Segera dia berbenah diri. Mama saya sibuk. Engkau tamuku aja. Dia berbenah diri, dirapikan rumahnya, dibersihkan. Kenapa? Ada tamu mau datang. Dan begitu mestinya orang Islam dalam menyambut tamunya, memuliakan tamu. Kalau sekarang lain-lain nih Bu, canggih-canggih, pagar dari pintu jauh. Jadi itu tamu dari Abi, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nggak ada keluar, nggak lempar-lempar sedikit. Keluar, siapa keluar? Bukan tuan rumah, pembantu. Tuan rumah mengintip dari gorden. Pembantunya keluar, tanya, kenapa ibu? Cari siapa? Cari bapak. Bapak siapa? Oh, enggak bilang. Oh iya, tunggu dulu ya. Nah, dia pergi tanya bosnya, tuan, ada yang cari Ki. Tanya, mau kenapa? Keluar lagi pembantunya. Kenapa? Mau bawa proposal. Masuk lagi pembantunya. Proposal pemilihan gubernur Pak. Oh, suruh masuk, suruh masuk. Masuk. Bosnya belum keluar. Pembantu sudah duduklah. Ditanya, mau minum apa? Teh. Ditanya lagi, pakai gula atau susu? Iya, orang modern. Keluar lagi. Ada lupa, mau pakai es atau tidak? Macam-macam itu sekarang. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, biasanya kita kalau mau datang tamu kan memang kita berbenah diri. Nah, insya Allah kita orang Islam yang ada di Pasir, yang ada di Bontang, yang ada di Sulawesi, yang ada di Amerika, ada di Jepang, ada di Arab, semua gembira. Kenapa? Akan kedatangan tamu. Siapa tamunya? Bukan calon wakil gubernur. Siapa calonnya? Tamunya bukan presiden. Siapa tamunya? Bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu dijelaskan menurut Nabi disebut bulan penghapus dosa. Ramadan bulan diterima segala doa-doanya. Ramadan bulan dilipat gandakan segala kebaikan. Ramadan ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Bapak-bapak, kalau 1000 bulan berapa lamanya itu kalau Pak? Berapa tahun kalau 1000 bulan Pak? Berapa? 17. Indah lulus matematika dulu ini. 83 tahun. Ramadan dalam hadits qudsi Allah jelaskan, kalau ada yang berdoa di bulan suci Ramadan, saya malu tidak mengabulkan doanya yang berdoa pada malam itu. Masya Allah. Tamu kita bukan manusia. Tamu kita bulan suci Ramadan yang diagungkan, sehingga Nabi pernah bersabda, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang bergembira, merenui, marioi, bergembira didatangi bulan suci Ramadan, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Baru bergembira Pak, baru gembira mau didatangi Ramadan, Nabi menjanjikan diampuni dosanya yang telah lalu tambah yang akan datang. Baru gembira itu Bu, belum puasa, belum tarawih, belum zakat, belum witir, baru gembira diampuni dosamu yang telah lalu tambah juga yang akan datang. Dengan catatan dosa yang bagaimana? Dengan catatan bagaimana bentuknya itu gembira. Apakah gembira itu kita ambil elektron, bakar jagung, ambil artis dangdut lokal, nah goyang pantana, cak, cuk, bukan belen-belen namanya itu.
Yang dimaksud bergembira bukan ambil elektron, bukan bakar-bakar jagung, bukan pergi tempat rekreasi, tapi yang dimaksud bergembira adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Satu di antaranya, ini yang kita akan bahas pada taklim kita kali ini, sambut Ramadan. Mudah-mudahan pulang dia bisa amalkan sebelum masuk Ramadan. Ini oleh-oleh pulang pengajian. Kadang-kala kita di Sulawesi pulang pengajian tidak ada oleh-olehnya, kecuali dos-dos 10 kali 5 cm. Apa isinya? Jalan kotek 1, gula-gula 4, air 1. Belum sampai di rumah habis. Itu yang seperti di depan tak? Ya? Pulang pengajian tanya bagaimana cara mana? Jago itu Ustaz, hebat mantong itu Ustaz Dasar jago. Apa nak bilang? Ku lupa nih. Satu jangan ceramah tidak ada nak tahu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah sambut Ramadan bagaimana Rasulullah melakukannya? Yang pertama, mau masuk Ramadan, silul arham, sambungkan persaudaraan yang putus. Mana yang dimaksud silaturahmi? Banyak kesalahan kita selama ini. Yang dimaksud silaturahim, Pak Adi Dharma datang ke rumahku. Tahu Jaki Pak Adi Dharma, Bu? Tahu? Tahu? Tahu Jaki? Tahu? Itu yang tadi sebelum saya. Jadi besok-besok kalau ada survei, mana calon yang kamu kenal? Pak Adi Dharma. Sudah nih, cocok itu. Berhasil ini acara ini malam. Jangan ketawa, saya serius ini Pak. Karena gampang itu mendatangkan Ustaz Dasar. Iya betul Kak. Banyak cara aku, tapi karena Pak Adi Dharma ya siap laksanakan. Bu. Nah, Pak Adi Dharma datang ke rumah saya. Besok saya lagi datang ke rumah beliau. Itu bukan silaturahim namanya. Itu namanya kunjung mengunjungi. Yang namanya silaturahim, Bapak musuh sama saya. Saya musuh sama saya Bapak. Namanya bahasa Prancisnya baku bombe. Bahasa Inggrisnya si calle. Gara-gara pilkada, orang mau jadi bupati, kita berkelahi satu kampung. Orang sudah dapat kendaraan dinas, kita masih baku musuh. Beleng-beleng namanya itu. Nah sudahlah, pilkada kemarin berbeda pilihan. Ada pilih A, ada pilih B. Dikalah calontak, bertengkar kita. Mau masuk Ramadan, ayo silul arham. Datangi rumahnya, kita baik. Susah Ustaz, malu kita datang ke rumahnya. Saya kakak, saya pejabat, saya pribumi, masa saya mau datang ke rumahnya? Gengsi dong. Berarti setan di otak. Malu-malu Ustaz datang di rumahnya. Gimana caranya? Oh, dia rajin berjamaah di masjid hari Jumat. Saya mau tunggui dia di masjid. Gimana caranya? Lihat-lihat di mana dulu. Pas duduk mau berdiri, Allahu Akbar, langsung dia ada di sampingnya. Allahu Akbar. Begitu Assalamualaikum, dia belok ke kanan, hadap ke kanan, kita hadap ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mungkin ada orang, apa kau? Tidak mungkin, orang gila itu. Paham? Bu? Jelas? Tapi kalau mau banyak pahalanya Bu, kita datang ke rumahnya. Banyak sekali pahalanya itu. Jangankan orang lain. Itu ada hadis, suami istri saja bermusuhan lalu baku baik, maka kata Nabi membunuh setan 70. Jadi kalau ada baku musuh di sini suami istri, bunuh setan sebentar malam. 70. Selesai bunuh setan, Nabi bilang istrinya, kasih cukup 140. Nabi bilang, ayo Mi. Selesai Nabi bilang sama istrinya, sekali saya cukup Pak 210. Langsung Nabi bilang suaminya, bukan setan kau bunuh, saya kau bunuh. Nah, ibu bapak, masuk Ramadan,
permusuhan. Kenapa bisa Ustaz? Ada 3 golongan. Berapa Ibu? 3. Berapa Pak? 3 golongan orang yang didoakan oleh Nabi ditolak amal ibadahnya. Artinya apa? Sah puasanya, sah tarawehnya, sah witirnya, sah zakatnya, sah sholat lainnya, tapi ditolak oleh Allah. Kenapa? Nabi doakan dia ditolak amalnya. Salah satu di antara 3 golongan itu, Nabi berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya. Muslim yang tidak memaafkan sesamanya muslim. Makanya minta maaf memang Maki Pak. Minta maaf. Saya sudah minta maaf Ustaz. Ku datangi rumahnya Ustaz. Kok dia tidak maafkan saya? Karena bapak yang ngambil barangnya orang tidak dikasih kembali itu barang. Tidak boleh minta maaf, barangnya orang tetap diambil. Maafkan saya bos. Kasih kembali motornya orang. Maafkan saya. Ambil tanahnya orang, kasih kembali tanahnya orang. Selama tidak dikembalikan, wajar orang tidak memaafkan kita. Nah, timbul pertanyaan, kepada siapa kita minta maaf? Yang pertama dan utama, ibu bapak. Sekarang banyak anak-anak durhaka sama orang tuanya, seperti bapak-bapak durhaka sama mertuanya. Ibu, bu, berapa banyak nanti suami masuk neraka gara-gara istrinya? Kenapa? Suaminya takut sama istrinya. Ada memang tong itu laki-laki bodoh-bodoh. Kenapa kau takut sama istrinya? Mau datang mamanya dari kampung, mau kasihan datang Ramadan, tapi lagi bertengkar sama istrinya. Nah telepon mamanya di kampung. Mak, jangki dulu, mak jallo si mak. Ngamuk lagi si raja singa. Jangki mak. Oh, bagilah illallah, Pak. Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya. Oh, banyak. La ilaha illallah. Bapak enggak usah malu-malu, angkat tangan saja. Ada yang takut sama istrinya? Banyak. Pak, kalau bapak takut sama istri, berhenti laki-laki. Kenapa mau takut sama istri? Bu, saya tanya ke ibu, yang suka jajan suaminya. Ibu-ibu, loh, siapa belikan ke rumah ibu? Suami. Siapa kasih pembelanja? Suami. Cari sendiri. Wah, ibu lebih menderita ini. Siapa belikan kendaraan? Suami. Siapa belikan emas? Suami. Siapa belikan baju lebaran? Suami. Dan yang penting, siapa yang nikahi ibu? Coba kalau tidak ada suaminya ibu, tidak melamar, sampai sekarang ibu jadi gadis tua. Gasturi, gadis tua Republik Indonesia. Untung ada suami. Masa ibu suami yang belikan rumah, suami yang belikan kendaraan, suami yang kasih makan, suami belikan pakaian, suami kasih perhiasan. Masa suami dijajah kayak orang tidak punya harga diri? Berhenti dong ibu ya. Bapak-bapak juga jangan takut. Marah Ustaz, kalau dia banting piring 1, banting 5. Saya serius Pak, jangan ketawa. Piring boleh dibeli, tapi harga diri tidak boleh diinjak-injak sebagai suami. Mantap. Dewa kok Pak. Jadi bapak pulang nanti bilang memang kenang itu ceramun. Coba pulang. Pada siapa pertama kita minta maaf? Orang tua kita. Ustaz, sudah meninggal kasihan orang tua. Gimana caranya? Boleh ziarah kubur. Boleh. Tapi jangan ziarah kubur pergi minta-minta. Biasa itu ada ziarah kubur. Sampai nggak berdoa, selfie dulu. Pegang batu nisan. Alekang. Kenapa pergi ziarah kubur selfie? Kalau selfie kita bilang malaikat mati kok balender kok. Pasang ke domo mami mati kok balender kok cilaka. Apa orang pergi ziarah kubur selfie? Nah cari kok malaikat nanti.
banyak yang datang ziarah. Oh Pak, masuk di Ramadan, Bapak sudah dikubur, saya masih di dunia. Pak, doakan saya murah rezekiku, panjang umur, sukses segala usaha. Kenapa orang mati doakan orang hidup? Tak balik bos. Orang hidup doakan orang mati. Ada lagi yang siram-siram. Foto-foto nah. Ulangi dulu, kamu nih. Ada yang suka siram? Ada yang suka siram-siram kubur? Boleh, yang penting jangan salah niat. Kenapa siram kubur? Supaya debu tidak naik ketika kita lagi berdoa. Jangan pikir kenapa siram kubur? Supaya dingin kuburnya orang mati, Ustaz. Kalau betul itu air kasih dingin kuburnya orang mati, sekali pasangi air pompa di situ. Kasih nyala terus sampai banjir. Tidak ada hubungannya. Ya? Nah, bagaimana kalau sudah meninggal orang tua, Ustaz? Doakan. Doakan orang meninggal kita. Minimal doanya, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Terima amalnya, lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Sudah mi? Masih hidup Ustaz? Datangi rumahnya. Jauh Ustaz, di Sulawesi. Kalau ada rezeki kita datang. Mudah-mudahan itu membuat berkah. Biasa suami mau pergi, istri lagi. Sewa tiket 5 juta memang itu PP. Lebih simpan itu belikan nggak cincin. Jangan begitu ibu. Nah, masih hidup orang tua kita, tidak bisa kita ke sana, betul-betul terbatas ekonomi, duit tidak ada beli tiket, paling tidak telepon. Pak, besok Ramadan nih. Banyak sekali dosaku sebagai anak tak. Maafkan saya mak. Tidak ada gunanya ini puasaku Ramadan kalau emak pak tidak maafkan saya. Dan itu enaknya kalau minta maaf sama orang tua, belum pakai selesai bicara, nak bilang apa? Dek gak ada dosamu nak. Tidak ada dosa-dosamu mak. Mamaku itu begitu, setiap saya telepon, tidak ada dosamu nak. Dek gak ada. Dari kecilku itu kurus, tidak ada dosamu nak. Coba itu. Baiknya itu ibu kita. Minta maaf. Ada rezeki? Mak. Ada itu saya kirimkan ke pembeli sarung 200.000 jima. Kita belikan kudung, pakai Ramadan, pilih kita tarawih, doakan saya, mudah-mudahan rumah tanggaku bahagia dan murah rezekiku. Coba mi lakukan itu, amalkan itu bu, bapak-bapak, ya. Jangan kita terlalu pelit untuk orang tua. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sudah orang tua, kepada siapa lagi kita minta maaf? Mutlak, suami kepada istri, istri kepada suami. Bapak-bapak yang pernah mengkhianati istrinya, pernah sakiti perasaan istrinya, pura sekimat candring, selingkuh. Bukan poligami, kalau poligami halal. Marah misalnya ibu-ibu kalau bahas poligami. Bu, ibu boleh tidak setuju poligami, tapi jangan menghina orang yang poligami. Kenapa? Dalam Islam itu halal. Tangkis nih bu. Si Moki masuk surga bu. Mau? Suruh saya minta kawin lagi. Nemlet aja Ustaz. Banyak jalan menuju surga. Memang banyak tapi macet. Lama baru sampai. Pak, bapak yang pernah menyakiti hati istri, minta maaf ki. Aneh, heran, kita hormat sama istrinya pimpinan tak, kita hormat sama istri tetangga, kita hormat sama istrinya bos kita, sementara istri kita tidak tahu hormati. Bagaimana rezeki kita mau bagus? Masih ingat ki waktu menikah pak? Bapak masih ingat ijab kabul? Masih? Saya terima, dah bilang dulu mertua tak atau Pak Imam, saya nikahkan kamu dengan anak gadis saya bernama Naura Siddiqiyah Nasrun Hamdan dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Naura dengan tunai karena Allah. Coba langsung disergap, tunai karena Allah.
siapa yang kita jadi gadaikan? Siapa yang kita jadi jaminan untuk menghalalkan anak gadisnya orang? Allah. Ketika bapak mengkhianati istri, ketika bapak menyengsarakan istri, ketika bapak tidak mendiri istri, maka selain bapak dosa kepada mertua, dosa kepada istri, juga bapak mengkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah besok maaf sampai cerita, cium tangannya, sudah itu cium di pipinya. Nah, serius ini Pak. Tapi kalau tua mi orang Pak di 60 tahun misteri, ai madodon ni culena kasih lobe ni makoto maniru kasih otomogo isorong maka sisi kelason nama sola sistirna. Pak ya, minta maaf sama istri. Bu, besok minta maaf juga sama suami tak. Daeng, kakanda, abangku, maafkan saya. Saya sadar selama ini banyak menyusahkan abang. Tidak ada bajuku kalau bukan kita. Tapi saya begitu kasar sama abang. Maafkan saya. Tapi lain kali jangan kasih marah-marah saya nih. Begitu nih kalau saya marah lupa diri. Sembarang nih ku bilang. Maafkan saya Bang Di. Cium. Bu, biar hitam jidata gara-gara sholat, seringki Senin Kamis, tapi kita lukai perasaan suami, tidak menghormati suami, maka ibu jauh dari rahmat Allah. Nabi bilang pernah begini, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, maka istri sewajibkan sujud kepada suaminya. Coba maki bu, untuk tidak boleh sujud. Jadi baik-baik sama suami itu. Ridanya Allah ada ramah rida suami. Jangan bikin menderita suami. Sekarang banyak ibu-ibu makutu, malas, bikin kopi malas. Coba maki, ibu-ibu dulu kayak mamaku, ibu-ibu yang lahir tahun 70, kira-kira enggak? Yang lahir tahun 50 lah. Bikin kopi, mau bikin kopi ke pasar dulu, beli kopi, bukannya sudah yang biji-biji, ya toh? Sudah jadi kopinya? Belum, goreng dulu. Jangan dibayangkan pakai kompor gas, kayu. Terbonsum itu debu masuk di hidungnya. Macam lo anak-anak yang satu. Coba, itu ibu-ibu dulu. Sudah itu nggak tumbuh. Makanya itu ibu-ibu dulu tidak ada pelihara kuku. Mata lo cicak mana di mana? Tahu mata lo cicak itu yang kasar-kasar di sini. Ibu-ibu dulu malah bu. Sekarang kuku nana sayang. Di Sulawesi kuliah pernah kak lewat sama supirku, saya tanya ada gambar jari-jari begini. Saya tanya apa maksudnya itu? Nah bilang ini Ustaz, salon khusus potong kuku. Maksud apa? Nah bilang ibu-ibu datang potong kuku di sini dibayar 1 jari 25.000. La ilaha illallah. Apa? Potong kuku nanti saya kasih gini saya. Di atas mobil kak panjangnya. Selesai lagi. Ini udah potong. Apakah namanya itu? Salon apa namanya bu? Itu nggak tahu semua. La ilaha illallah. Mereka tuh. Apa itu potong kuku pergi salon? Sudah itu, nah tunggu jadiin kopinya. Belum. Tambah, diayak. Jangan lagi bayangkan yang di toko dibeli. Tidak, ini mamaku saya lihat kain baju bodoh. Yang, baru di bapakku bikin itu seng, atap seng. Baru dikasih tali. Nah itu menjadi patung. Sudah itu jemur. Sudah itu baru masak air. Sudah itu baru jadi kopi. Lama prosesnya bisa 1 hari. Tapi alhamdulillah ibuku saya lihat belum bangun bapakku, belum pergi pesawat, sudah ada kopinya di meja. Ibu-ibu dulu. Dulu. Sekarang la ilaha illallah. Tidak ada nih bapak-bapak dibikinkan
tukang kopi di rumahnya. Mau buktinya? Lihat kalau pagi-pagi di warung kopi. Ada semua itu bapak-bapak minum warung kopi. Lah cilaka. Setengah mati lah cari uang dan dibikinkan kopi. Kasihan. Bagaimana mungkin masuk surga ibu? Bagaimana kita mau masuk surga kalau begini model tak? Setengah mati suami tak carikan piwat, kita tidak urusi. Ditelepon jam 8 pagi, di mana kok? Orang pergi dulu jalan-jalan, relax. Telepon jam 12, pergi dulu keliling-keliling di mall. Telepon lagi jam 3, di mana kok? Kau belum pulang? Dia bilang, ih, sekalian mak pergi di fitness. Sekalinya pulang ke maghrib, belum ada di rumah. Telepon, bu, di mana kau ibu? Baru kamu pulang. Mau makan ini? Cerewet nih laki-laki. Itu ada Indomie kau masak. Ah, ilaha illallah. Jangan kita tahu ibu, karena kita begitu toh. Kalau begini model tak ibu, Allah Maha Pengasih. Besok minta maaf sama suami kak. Maafkan saya kak, selama ini saya banyak menyusahkan. Maafkan kita suami kak, baru Nabi jangan lagi ulang. Oh, saya istriku bu. Kadang-kadang sih kasihan. Enak perasaan. Pergi ke ceramah begini, tidak macam-macam dia pikir. Kadang itu perempuan nakal-nakal propos. Dia ngambil pada mat telepon. Di mana kok pak? Di mana kok? Di kantor Jain. Apa mungkin itu nak curiga terus? Bohong kok, foto dulu baru kirim. La ilaha illallah. Siapa tahu mau ambil suami tak pensiun nih. Nah, saya ingat, bu, kalau pensiun suami tak jaga perasaannya. Itu laki-laki biasa kalau pensiun bu, gampang sekali tersinggung. Sampai ada pernah curhat di Makassar, Ustaz, kenapa itu gampang sekali tersinggung sekarang? Semenjak saya pensiun Ustaz, saya selalu tidur-tidur di ruang bareng di ruang keluarga. Nonton itu kodon tidur-tidur nonton TV. Ada tong itu kucingnya anakku di situ duduk tidur. Datang istriku langsung tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur saja kerjanya. Kucing ditendang Ustaz, saya tersinggung. Bu, jago, Pak, siapa amat kini? Baku baik kini. Sudah. Setelah suami istri, kepada siapa lagi kita minta maaf? Tetangga. Ini biasa banyak orang cekcok tetangga gara-gara apa? Satu, hobi. Satu hobi lagu dangdut, satu tidak suka lagu dangdut. Ini bertengkar nih. Yang punya radio baru. Egois. Dia bilang apa? Radioku. Saya beli. Rumahku. Ada apa? Karena aku marah-marah. Nah saya putar, saya bayar listrik sendiri. Khusus saya kok. Nah bilang tetangga tak, rumahku, telingaku, pintu-pintuku. Kenapa radiomu masuk ke telingaku? Itu bisa bertengkar. Ya? Tetangga tidak suka lagu dangdut, sakit giginya. Baru kita putar lagunya Megset. Lebih baik sakit hati lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Baru tetangga tak sakit gigi, belum kurang ajar. Nggak merasa itu sakit gigi cilaka. Apalagi yang membuat biasa orang bertengkar tetangga apa? Binatang peliharaan, hobi. Satu hobi tanam bunga-bunga, satu hobi tanam kambing, pelihara kambing. Yang kambing tidak ada urus, muncul bunganya, kambing suka bunga, pak, bertengkar gara-gara bunga. Apalagi yang membuat orang bertengkar tetangga apa? Pagar, menyerobot pagarnya tetangga. Bikin pagar pertama, tiangnya di dalam, kayunya di luar. 3 bulan nak kasih di luar pagarnya, 2 bulan lagi nak kasih luar lagi, 1 tahun bikin pagar, nak ambil tanahnya orang 2 jengkal. Nah, apalagi yang membuat kita bertengkar tetangga apa? Tanaman buah-buah, pohon, tanam mangga, masuk rantingnya ke rumahnya tetangga. Lalu apa? Daun-daun pohonnya tetangga
kita tetangga yang dikotori rumahnya, tetangga yang selalu sapu. Menurut syariat Islam, kalau kita tanam pohon dan pohon itu ada yang nyebrang ke tetangga, maka yang nyebrang tetangga bukan kita punya, tapi tetangga yang punya. Pohon Pak, bukan istri. Yang sampai kita bilang istri dan tetangga nyebrang pagar kita punya milik, ya ini punya aku. Masa gitu? Bapak saudara-saudara sekalian, nah masuk Ramadan, minta maaf sama tetangga, minta maaf sama istri dan suami, dan yang lebih utama minta maaf sama orang tua. Sudah? Jelas ya? Jelas. Selama kita tidak saling memaafkan Pak, sama-sama dosa, sama-sama sia-sia amalnya. Tidak boleh kita bilang saya yang benar, tidak boleh kita bilang saya yang kakak, tidak boleh kita bilang saya orang sini. Orang yang baik, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah bukan penduduk pribumi, bukan yang benar katanya, bukan yang tua, bukan yang kuat, bukan yang pejabat, tapi yang paling mulia di antara Allah, di hadapan Allah adalah orang takwa. Dan ciri-ciri orang bertakwa, mereka saling memaafkan. Satu, masuk Ramadan, yuk saling memaafkan. Yang kedua, masuk Ramadan ini, apalagi yang perlu kita lakukan? Yuk belajar, nuntut ilmu. Salah satu di antara, alhamdulillah malam ini, salah satu bentuk kegembiraan kita menyambut Ramadan, kita datang mendengar dakwah. Alhamdulillah, ada bakal calon wakil gubernur yang mau mendatangkan ustadz. Yang banyak saya lihat sekarang mau masuk pilkada, mau masuk pilgub, mau masuk pilwali, pilcaleg, siapa nak datangkan? Artis. Alhamdulillah Pak Adi Dharma, karena menantu ulama, istri beliau ulama besar, bapak beliau yang orang Bugis, tahu lebih baik kita datangkan penceramah di pasar. Kalau artis kita datangkan, selain mahal, juga datang membawa dosa. Alamat palsu di data nabawakan. Coba maki, Bu, kalau ada artis datang, jangan disuruh datang suami tak. Bahaya nanti nabandingkan ke artis. Datang bawa pahana begini, bajunya, perutnya di sini, nagoyang nih. Tang 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 tang. Ada tuh itu bapak-bapak gini, kasihan deh lo. Beto kasih napakaten niki, napakasih na Cina nih kasih. Datang, mundur lagi. Mundur lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Kita doakan Pak Adi Dharma terwujud apa yang diinginkan. Bapak saudara-saudara, nuntut ilmu. Supaya apa? Supaya ibadah Ramadan kita tinggi nilainya. Bukan sekedar sah dan nilainya tinggi. Sama puasanya, sama dari jam 5 sampai jam 6 sore, sama tidak makan, sama tidak minum, sama berjamaah tarawihnya. Tapi demi Allah, ada yang puasanya nilai 9, ada juga yang nilainya sekedar puasa sah, tidak dapat nilai sama sekali. Bahasa Budisnya, asena makapa, tidak ada isinya itu padinya. Puasanya sah, tapi tidak ada nilainya. Kenapa? Puasa dia lakukan tanpa ilmu. Apa itu? Puasa yang bisa menghilangkan pahala, nilai puasa. Ibu-ibu, gosip. Nggak mau gosip kalau pengajian begini, nggak nak gosip orang. Tapi apa? Bibir sama matanya mak gosip. Begini modelnya. Nggak ada gosip itu, si kopi itu. Apa nak? Ngapa? Itu habis itu Bu. Gosip diiris, gosip diiris, gosip diiris. Maka akhirnya apa? Iris. Tidak ada lagi isinya. Makanya masuk pahala puasa ini belajar. Banyak orang menderita puasa gara-gara tidak punya ilmu. Ada yang pernah tanya saya, Ustaz, pernah saya dengar ceramahnya Ustaz, katanya kalau Ramadan
malam hari boleh campur sama istri. Sebenarnya iya. Yang tidak boleh beduk subuh sampai beduk maghrib. Sudah maghrib halal. Masa si Ustaz? Iya, kalau malam boleh. Biar sampai subuh boleh. Dia bilang, Masya Allah Ustaz, saya sudah 4 tahun biar malam tidak juga. Karena kau beleng-beleng, nggak mau belajar. Ya, ini ada remaja di sini, ada anak remaja, ada. Nah, ya anak remaja banyak tanya saya, Ustaz, biasa kalau kita sudah pulang sholat subuh tidur lagi. Pas tidur mimpi basah. Bapak-bapak masih ingat mimpi basah tuh? Nah, mimpi basah, mimpi kencing, kencingnya lain. Bagaimana itu Ustaz? Batal tidak puasa? Tidak batal. Yang penting begitu bangun langsung pergi mandi junub. Yang penting mimpi. Kalau kau kreatif sendiri, nah kena kau denda bos. Ya ketahuan udah serius orang ini bos. Nah, punya ilmu, maka masuk Ramadan ini tuntut ilmu sebaik-baiknya, belajar ilmu agama. Sekarang hanya orang masa bodoh yang tidak tahu ilmu agama. Dulu beda sekali Pak. Mau belajar masuk ke pesantren. Sampai di pesantren cari buku belum tentu dapat. Dapat lagi buku kitab kuning susah dibaca. Sudah ditahu baca belum tentu ditahu terjemahannya. Sekarang dengan Bapak punya handphone namanya smartphone. Smartphone bisa ada di situ yang bisa kita tanya apa saja persoalan. Cari namanya Om Google. Tulis di situ bagaimana hukumnya sikat gigi pada saat puasa. Begitu tunggu 3 menit keluar semua pendapat ulama. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, 1. Saling maafkan. 2. Nuntut ilmu. Yang ketiga disunnahkan bersih-bersih rumah dan bersih-bersih diri. Mana diusul bersih-bersih diri? Cukur. Itu sunnah. Cukur kumis sunnah. Potong kuku ibu-ibu sunnah. Mandi sunnah juga sunnah. Bersih-bersih diri. Bagaimana caranya? Nah, misalnya besok mau Ramadan 5:30, sudah bersih-bersih diri namanya. Sudah potong kuku, potong cukur, kumis, sudah jenggot dipelihara. Kalau rapi, kalau sedikit tidak membuat orang dosa, tetangga gosip kita cukur nih. Setiap lewat kini, kasih janggut bembe. Sudah cukur nih daripada tetangga berdosa. Ya. Kita juga bujaki tukang gosip. Nanti ngidang ki ada tetangga aku di kampung. Suka na gosip itu kasihan yang jenggotnya dia enggak bembe. Sekali na ngidang, apa kok? Tidak bisa tidur kalau tidak pegang dulu jenggotnya tetangganya. Apa nih? Berarti mau tidur datang lagi suaminya. Deng, maaf di apa? Jenggot tak kasihan. Tadi lagi istrinya pegang. Gara-gara suka dicela-cela. Ada yang juga ngidam dan bilang, Ustaz, apa doanya? Kenapa? Dia bilang, nanti dia bisa tidur istriku kalau Nadia akan duduk di atas lemari. Jadi kalau ngidam istrinya, setiap dia mau tidur, jam 10 mau tidur, suaminya sudah naik di atas lemari. Setengah 10 duduk sampai tidur istrinya. Saya bilang, berhenti, kau nak kasih bodoh-bodoh itu istrinya. Nah, sudah Bapak Ibu, sudah cukur, potong kuku dan sebagainya, sunat, masuk kamar mandi. Ambil timba. Nah, ambil maki timba. Niat ki, menghadap kiblat. Saya niat mandi sunnah, sambut Ramadan, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Kanan 1, 2, 3. Kiri lagi 1, 2, 3. Seluruh anggota tubuh siram pakai sikat gigi. Nah, yang paling enak ini gigi palsu. Seperti mamaku nak kasih keluar saja. Nak kasih bunduru. Cepat nak bersih. Saya kata tahu nak bilang mama cawa, bilang aku pakai. Sudah bersih? Nah, sudah bersih. Sikat gigi, sabuni kalepa, posi, termasuk alena beliau Pak. Sudah bersih? Bagaimana tes dibersih? Dia bilang orang Bugis, pemakeran nih, digorok. Keset, masih licin, belum bersih. Bersih nih. Bahkan ulama fikih mengajarkan, kalau mau salah satu caranya yang paling radikal ini, yang paling ekstrim,
Pegang itu pintu belakang, pegang nih. Sudah itu kalau masih dicit, berarti belum bersih. Tapi kalau begitu, sudah bersih berarti itu, berarti kayak sudah yakin suci. Itu berarti bersih. Selama ibu masih ragu-ragu, berarti belum bersih. Sudah, anggap semua sudah bersih, bersih semuanya, baru terakhir basuh kaki. Berdoa, ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah saya lakukan dan lindungilah keperluan saya dari perbuatan maksiat. Sudah nih? Sudah itu kita segera ke masjid. Maghrib, usahakan pakaian putih karena itu dicintai Allah dan Rasulnya. Sampai di masjid, sholat tahiyatul masjid kalau ada waktu. Kalau tidak ada azan, sudah, jangan langsung duduk. Tunggu selesai azan, qamat, sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, jangan langsung pulang. Sujud syukur dulu. Sujud syukur dulu. Langsung sujud. Selesai itu berdoa. Ya Allah, terimalah sujud hamba ini sebagai tanda terima kasih dan syukur hamba kepadamu atas nikmat umur panjang yang engkau berikan kepadaku. Sudah selesai. Masuk di Ramadan. Lalu apa yang perlu diperbanyak selama Ramadan? Perbanyak amal-amal apa selama Ramadan? Pertama, perbanyak taubat. Kenapa? Bulan Ramadan adalah bulan penghapus dosa. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Pak Adi Dharma, Dasat Latif, 11 bulan kau lupakan saya, 11 bulan kau maksiat, 11 bulan kau tinggalkan saya. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Saya kasih kau 1 bulan untuk menghancurkan segala dosa-dosamu. Satu di antaranya adalah bulan suci Ramadan. Nih, saya kasih kau itu 11 bulan dosamu, hancurkan itu dengan 1 bulan ini. Maka selama Ramadan perbanyak taubat. Kapan taubatnya? Dengan 2 cara. 1, taubat bilisan, taubat dengan cara lisan. Gimana caranya Ustaz? Memperbanyak istighfar, terutamanya saat jelang buka. Saya tidak tahu di pasar sini ya. Kalau di Sulawesi, semua radio TV mau azan, mau masuk waktu beduk, buka, semua media. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'al qaridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu dengan catatan kalau Bapak Ibu istighfar jangkit di depan makanan ya. Kalau ibu bapak istighfar depan makanan, mulutnya istighfar tapi hati dan pikirannya fokus pada makanan. Nashhadu an la ilaha illallah, pisang hijau. Wa nastaghfirullah, es buah-buah. Nasal kharida, jalan kotek. Jangan. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Kue makanan tetap di meja, kita duduk khusus biar di kursi Pak, di kursi. Bapak hadapkan ke kiblat, pegang-pegang tasbih, istighfar 5 menit sebelum buka. Kenapa? Saat paling mustajab untuk berdoa yaitu menjelang buka puasa. Jangan istighfar makin di situ. Itu pertama. Yang kedua, cara bertobat di bulan suci Ramadan ini memperbanyak salat sunat taubat. Ini oleh-oleh khusus Pak. Salat sunat taubat. Kapan waktunya? Paling bagus sudah maghrib nunggu isya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah makan buka, jangan lama-lama di rumah, segera datang ke masjid, nunggu azan isya, Bapak laksanakan sholat taubat 2 rakaat sampai 6. Maknanya apa Ustaz? 2 rakaat bagus, 4 rakaat lebih utama, 6 rakaat lebih mulia. 2 rakaat boleh, tapi lebih bagus 6. Setiap 2 rakaat salam. Nah ini yang selalu ditanyakan di mana-mana. Bagaimana sallinya? Bapak tahu sallinya? Ibu tahu? Kalau tidak tahu dengar baik-baik. Bahasa Arabnya. Usalli sunnatal taubat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah taubat 2 rakaat
sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Sudah. Masih panjang Ustaz. Tidak usah repot, tidak usah bimbang, tidak usah ragu. Berdiri tegak, hadap kiblat, bilang saja begini. Tuhan, salat sunnah tobat. Allahu Akbar. Sudah nih. Baca Al-Fatihah. Baca doa iftitah dulu. Sunnah. Maknanya boleh tanpa doa iftitah, tapi lebih bagus kalau baca Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Sudah itu baca Al-Fatihah. Sudah itu baca surah pendek. Lepas itu takbir Allahu Akbar, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, naik lagi, baca Al-Fatihah, baca surah pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, sujud terakhir sebelum naik, taubat lagi situ. Ya Allah, tahun lalu saya pernah hilang, begitu banyak puasa saya lepaskan ya Allah. Saat ini saya baru sadar ya Allah. Alhamdulillah berkat hidayahmu, Ramadan ini engkau berikan saya petunjuk. Maafkan atas segala hilaf Ramadan saya tahun lalu. Minta mungkin pada saat sujud terakhir. Sudah itu bangun, tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuma baik-baiki kalau salat kita serius. Jangan salat main-main. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sholat begitu, gatal semua. Ada tuh ibu-ibu yang tanya ke Ustaz, boleh nggak sholat tidak pakai BH? Kenapa lagi? Udah bilang panas nah Ustaz. Boleh Bu, tapi tidak sunnah, tidak sopan namanya. Kalau ibu tidak pakai BH, bagaimana itu kalau ruku ki? Lempar-lempar. Sudah ya? Bu. Nah, sudah 2 rakaat, masih mau? Karena 6 yang sunnah, yang bagus 6. Naik lagi, begini lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Yes, oke. Sampai 6. Boleh, bener, bujur nah. Kada bohong. Ulun kada bohong. Bujur. Ibu daripada tunggu hafal usalli, kalau ibu ndak hafal usalli, ibu ndak sembahyang. Ya, usalli itu, niat itu bukan bahasa lisan, tapi bahasa hati. Ibu baru wudu, ada dalam hati saya mau sholat tobat, itulah yang niat menurut Allah tulis. Usalli itu hanya ulama Melayu yang ngajar. Sekali-kali dia lihat orang di Arab, tanah suci. Coba lihat orang di tanah suci. Jalan, masuk masjid langsung Allahu Akbar. Kalau kita kan lama dulu. Kenapa? Nah lupa salina. Ya Bapak saudara-saudara sekalian ya. Perbanyak salat taubat, perbanyak istighfar. Duduk sambil nunggu baca puasa istighfar ya. Jalan-jalan di jalan, karena kita juga bawa motor, sambil di atas mobil istighfar, di atas motor istighfar. Lihat cewek cantik, jangan langsung istighfar, subhanallah dulu. Subhanallah, maha suci Allah mempertontonkan yang cantik itu. Masih lihat, baru astagfirullah, palingkan pandangan. Jangan astagfirullah, astagfirullah. Oh, Pak Cobi-cobi namanya itu bos. Sudah. Yang kedua, selama Ramadan ini perbanyak amal apa lagi? Ayo, mulai wudu. Selalu ada wudu. Pak, Bu, niatkan Pak, selama Ramadan Bapak Ibu tidak ada wudu. Salah satu amalan Nabi yang kemudian saya contoh sampai detik ini, tidak pernah saya tidak ada wudu, kecuali saya dalam toilet. Ya, oke. Mau ke sekolah wudu dulu, mau pergi kampus ngajar wudu dulu, mau pergi ceramah pasti lebih wudu lagi, mau pergi ke masjid wudu dulu. Apa hebatnya kalau orang selalu wudu? 1, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dicintai Allah. Orang yang selalu ada wudunya dicintai Allah. Apa yang dimaksud dicintai Allah? Kalau apa dia minta pasti dikasih. Namanya cinta. Coba Pak, Bu,
Ada cowok jatuh cinta sama cewek, pacar baru, pasti itu cewek apa dia minta dikasih cowoknya. Kak, belikan dulu pulsa kuota, ya 20 saja. Gampang deh. Kenapa? Orang dicinta. Kalau Allah telah cinta sama bapak, kecil punya kendaraan, kecil punya rumah sendiri, berhenti sewa-sewa. Di mana? Biasakan wudhu. Yang kedua, orang selalu ada wudhunya, terpelihara dari dosa. Kok bisa Ustaz? Coba maki. Bapak-bapak kalau ada wudhu, mau nggak jabat tangan sama perempuan? Jangankan perempuan lain, istri saja nggak mau kita. Saya lihat mamaku sama bapakku dulu, kalau ada wudhunya bapakku mau disentuh sama aja. Ya coba, itu istrinya itu. Apalagi sama perempuan lain. Saya pun begitu. Anak-anak mahasiswa saya yang cewek-cewek masih muda-muda, saya tidak mau jabat tangan. Ya kok ada wudhuku. Kenapa? Wudhu rusak Pak kalau ada nafsu. Jadi kalau bapak jabat tangan sama perempuan, ada nafsu, batal. Imam Syafi'i yang penting bukan muhrim, batal. Kalau Imam Ahmad selama tidak nafsu tidak batal. Jadi saya kalau mahasiswa cewek-cewek saya yang muda-muda tidak mau. Kenapa? Dia muda, saya juga muda. Dia cantik, saya gagah. Iyalah. Masa Ustaz nafsu? Ya saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina ulla ustaz, jangan dekati zina kecuali ustaz. Tidak, semua ustaz. Biar ustaz kalau perempuan cantik mati tuh. Nah, kecuali ibu-ibu, pian-pian ini yang sudah 60 tahun bolehlah jabat tangan. Tidak mungkin saya nafsu sama ibu, sudah bau minyak gosok. Nah, anda tahu kalau ibu yang nafsu sama saya, lain-lain persoalan itu. Ya, wudhu Pak, adik-adik remaja, selama Ramadan ibu, mulai besok deh, selama ini tiada hari tanpa wudhu, selalu ada wudhunya. Ya, amalkan itu. Kenapa bisa Ustaz? Orang yang selalu ada wudhunya, peluangnya mati dalam keadaan Islam besar. Kenapa? Yang namanya kematian kan tidak ditahu. Lagi jalan tiba-tiba kena petir, pak, mati. Kalau ada wudhunya, dia mati dalam keadaan suci. Ada wudhunya. Tiba-tiba lagi jalan, tabrakan motor, pak, mati. Mati dalam keadaan suci. Tiba-tiba di jalan dijatuhi pensil, kena kepalanya, pik, mati. Mana boleh Ustaz, pensil 2 ton. Mati. Mati dalam keadaan suci. Masya Allah. Selalu ada wudhu. Yang berikutnya, amalan selama Ramadan. Ayo, hidupkan sholat jamaah. Kalau bisa, niatkan selama Ramadan tiada hari tanpa jamaah. Kalau tidak bisa di masjid, di kantor kita jamaah. Tidak bisa di kantor, di rumah kita jamaah dengan keluarga. Tapi kalau bisa sih, kita datang ke masjid. Luar biasa pahala berjamaah. Yang berikutnya, selama Ramadan tiada hari tanpa doa. Karena doa di bulan suci Ramadan Allah pasti kabulkan. Banyak makin berdoa. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Saya Ramadan lalu berdoa bahkan bernasar, kok tidak dikasih? Percaya yang Bapak minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Kok tidak bisa? Allah tahu Pak, kalau ada mobilnya Bapak pakai selingkuh. Biarlah ini tidak punya mobil supaya dia tetap berjamaah di masjid. Saya sudah berdoa, Ustaz, kok tidak sembuh-sembuh penyakitku? Allah tahu, kalau Bapak sembuh sakit bisa jadi Bapak lebih banyak maksiat daripada taat. Allah lebih senang, biarlah kau sakit supaya kau lebih dekat denganku. Selama Ramadan banyak berdoa. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Berdoalah memakai bahasa kita. Sayang seribu sayang, akhir-akhir ini manusia modern rajin berdoa, tapi bagaimana berdoanya bukan di masjid. Di mana berdoanya? Bukan selesai sholat, tapi di mana dia berdoa? Di status Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp. Pergi suaminya langsung ambil status. Ya Allah, lindungi suamiku. Sibuk itu tua mau baca status tak? Mana sempatnya nih? Berdoanya ketika selesai taraweh, selesai tahajud, selesai sholat 5 waktu, banyaklah berdoa. Karena Allah janjikan, Faisal sa'laka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i sada'ali. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa.
Makna ayat ini, ada orang mengangkat kedua belah tangan, menengadah ke atas langit, mengucapkan amin. Dia berharap, dia berdoa. Ternyata malaikat dan Allah menilainya, kau tidak berdoa. Kenapa? Dia berdoa tidak tahu etika dan tata cara dalam berdoa. Mau tahu etika dan tata cara dalam berdoa? Supaya doanya Ramadan sukses? Mau? Lain waktu dan kesempatan kita akan bahas. Insya Allah kalau Pak Adi Dharma sukses menjadi calon wakil gubernur mendampingi Ibu Rita untuk maju Pilgub 2018, Pak Adi tadi sudah janji datang lagi Ustaz Das'ad, kita bahas tentang etika dan tata cara dalam berdoa. Insya Allah. Masih mau Bu? Masih mau? Capek mau Ibu. Kita itu enak duduk-duduk saja seketawa-tawa ya. Insyaallah lain waktu ya. Inilah saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Bergembira menyambut Ramadan dengan cara yang kita lakukan tadi, maka Allah janjikan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Yang berdiri dan meninggalkan lokasi tentu kita tidak berdoa. Berdoa dulu Bu, berdoa dulu Bu. Berdoa dulu Pak, berdoa dulu. Woi. Berdoa dulu. Saya mau tanya Ki dulu sebelum saya akhiri. Saya tanya Ki dulu, tolong jawab dengan jujur. Ibu-ibu punya handphone? Bapak-bapak punya handphone? Punya. Saya tanya lagi, itu handphone kalau dipakai terus kenapa baterainya Bu? Lowet. Kalau lowet diapain? Kalau lowet tidak dicas kenapa? Kalau sudah mati masih bisa pakai? Ih, ada pulsanya 200.000. Masih bisa pakai? Ada pulsanya. Masih bisa pakai? Ibu punya handphone. Masih bisa pakai? Biar pulsa 10 juta, biar smartphone dia punya. Tapi kalau sudah tidak ada baterainya, tidak ada gunanya. Cas 1 jam, sudah setengah. Cas 2 jam, full. Berarti masih bagus HP-nya. Cas 1 jam, masih lowet. Cas 2 jam, masih lowet. Cas sampai pagi. La ilaha illallah masolah nih. Berarti sudah rusak HP-nya. Alhamdulillah. Baru saja ibu saya cas 1 jam 20 menit. Mestinya baterainya sudah lebih setengah. 1 jam 20 menit saya barusan cas ibu. Kalau selesai dengar dakwah, sudah saya cas, pulang, dia amalkan yang saya sampaikan tadi. Lalu dia baik lagi sama tetangganya. Dia bersedekah kepada orang, dia berbuat baik kepada orang tuanya. Dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Berarti HP-nya, hatinya masih bagus. Inilah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, bagus hatinya, selesai dengar dakwah, imannya makin nambah dan makin bagus. Sebaliknya, selesai dengar dakwah, apa dia bilang? Tanten ton janjen jong. Tangi tamu, la tangi taku. Jame jamamu, jame jamaku. Wita topi na wita. Kenapa? Khususai kok. Ini sudah mati. Bahkan dia bilang, Pak Adi, tidak usah lagi panggil Ustaz Dasar. Kenapa? 6 dia bahas tadi, semua saya dia kenal. Tidak bagus ceramahnya itu Ustaz. Nyinggung saja kerjanya. Inilah yang Allah sindir dalam Al-Quran. Wadawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak sama saja, mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya dijelaskan mereka lebih hina dari binatang. Tahu binatang? Tahu binatang? Saya kasih contoh kambing. Tahu kambing? Mama saya di kampung masih pelihara kambing, jual beli kambing. Itu saya lihat kalau ada kambing beliau suka naseruduk temannya dalam kandang, ganggu temannya. Langsung mamaku bilang sama penjaganya, tikegi, tangka itu, bawa pasar jual nih, suka ganggu temannya. Sampai di pasar ternyata tidak ada yang beli. Saya bilang mamaku, bangun pulang, gerei, potong saja, potong, isi perutnya coto, dagingnya konro, tulangnya konro, kakinya sop kiki, ekornya sop buntut, pipinya sop pipi. Coba makin, lidahnya sop lidah, kulitnya perhiasan di rumah, tanduknya jadi perhiasan. Kambing
dia ganggu temannya, jual. Tidak ada yang beli, potong, makan sama-sama. Kambing, apa ibu? Kambing, apa? Kambing, apa? Kambing, ganggu, jual. Tidak ada yang beli, potong, kita makan. Kambing. Tapi kalau ada orang di sini nakal, penipu, munafik, suka curi barangnya orang, pembohong, istrinya dia hianati, malas sholat, jelek mukanya, bau kalepaknya, busuk mulutnya, matanya belekan, hidung mau diapain? Dijual. Siapa yang mau beli? Bikin susah. Potong. Siapa yang mau makan? Jangankan makan, disentuh saja jenazah manusia kita jijik. Inilah yang Allah sindir, mereka lebih hina dari binatang. Salah satu tujuan kita datang di tempat ini agar kita tidak lebih hina dari binatang. Dan alhamdulillah ada politisi, calon wakil gubernur, calon gubernur yang mau mendatangkan saya untuk agar kita berbagi ilmu supaya kita tidak lebih hina dari binatang. Allahu Akbar. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengawali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan. Mudah-mudahan kekuatan suratul Fatihah itu Allah kabulkan keinginan Bapak Adi Dharma dan keluarga. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa khususin Bapak Haji Adi Dharma Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, bahagiakan keluarganya, wujudkan segala cita-citanya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami ya Allah. Kabulkan doa yang punya hajat di tempat ini ya Allah. Kabulkan doa yang punya hajat di tempat ini, karena Engkaulah tempat sebaik-baik memohon bantuan dan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau Tuhan tempat kami menyembah, dan hanya Engkau pula Tuhan ke tempat kami mohon bantuan dan pertolongan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami, jangan Engkau sesatkan hati kami, jangan Engkau gelapkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ya Allah, Zat yang meminjamkan umur, yang memberikan umur panjang dan pendek bagi kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Jangan Engkau cabut ajal kami, jangan Engkau jemput roh kami sebelum kami sempat membahagiakan kedua orang tua kami, sebelum kami sempat menikmati nikmatnya bulan suci Ramadan. Panjangkan umur kami untuk menyambut bulan suci Ramadan ya Allah. Berikan kami kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman untuk memperbanyak amal di bulan suci Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita simak bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat dan menambah keimanan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Amin Allahumma amin. Dan selanjutnya kami silakan untuk foto bersama pada bakal calon wakil gubernur Kalimantan Timur beserta Bapak Ustadz dan pejabat yang hadir pada kesempatan malam hari ini.
Baik hadirin, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara Tablik Akbar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1438 Hijriah yang diselenggarakan oleh bakal calon wakil gubernur Kalimantan Timur Bapak Insinyur Haji Adi Dharma MSI. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.